jalurnya masuk ke Gang Cipta Winaya. Ini ada patok kilometer. Ini kayaknya baru ya. Nah, enaknya kalau ada patok kilometer seperti ini, kita lebih gampang untuk mengidentifikasi bekas-bekas pemberhentiannya ya. Seperti pemberhentian Cilelea itu berada di 14+639 dan ini kilometer 14,8 ya. Berarti ya benar tadi berada di sebelah sana untuk pemberhentiannya. Dan kita lanjut ya. Lanjut ke arah sana. Udah miring-miring lagi ya. Berarti lumayan panjang ya kan ya? Lumayan. Stasiun pertama ke halte kedua. Ya. Kedua lah gitu ya, ini halte kedua. Mungkin halte pertama dari percabangan ya, percabangan dari Kolot ya. Percabangan pertama. Ya, pertama. Lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke bekas pemberhentian berikutnya. Punten. Punten, Pak. Kita lurus terus ya. Punten. Udah nggak karuan ya bekas jalurnya ya. Ini minim juga sih untuk dokumentasi di jalur Dayakolot Majalaya ya. Mungkin nah ini patok 14,9. Mungkin ya ada untuk dokumentasi pada masa lalu, cuman saya yakin, punten, saya yakin ini belum tersebar aja ya untuk file-filenya. Tapi nanti kalau filenya udah ada yang upload, itu juga tersebar sendiri ya. Jadi kita akan tahu bagaimana kondisi dulu di jalur kereta api Dayakolot Majalaya ini. Mau kasih video harus dulu. Jadi sekarang bekas jalurnya memang sudah full gang ya, seperti ini gitu. Kalau untuk jalur ke apa namanya Soreang kan itu relnya masih ada ya, di gang-gangnya itu masih pada nongol. Jadi terasa banget bekas jalur keretanya. Sedangkan kalau untuk jalur Dayakolot hingga Majalaya itu nggak ada bekas-bekasnya sama sekali ya. Paling untuk bisa merasakan bahwa ini dulunya bekas jalur kereta api ya patok-patok yang terpasang ya, itu yang baru dipasang oleh pihak PT Kereta Api. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya itu ya jangan harap teman-teman bisa banyak menemukan sisa-sisa kejayaannya ya. Jadi saya juga heran sama Jepang ya, karena Jepang itu berpikirnya perang ya, perang untuk menguasai negara-negara lainnya, sehingga mereka itu tidak membutuhkan yang namanya jalur kereta api untuk pengangkutan hasil bumi ya, melainkan yang mereka butuhkan itu jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana perang ya, seperti pengangkutan tentara, pengangkutan amunisi, artileri, dan juga jalur yang sengaja dibangun Jepang untuk mengeksploitasi wilayah-wilayah di Indonesia, yang pastinya itu untuk menunjang keperluan perang. Di jalurnya ke sana ya. Nah, jalurnya ke sana teman-teman sekarang sudah tertutup, jadi nggak bisa dilewati ya. Tutup rumah, jadi mustahil kita bisa naik motor ke sana. Karena untuk jalur kereta ini hampir sama seperti jalur-jalur cabang pada umumnya, yaitu berada di samping jalan raya ya. Nah, ini jalan raya
Dayakolot Majalaya ya. Saya kurang hafal nama-nama jalannya, cuman saya tahu ini jalan ini tuh menuju ke Majalaya. Nih, pokoknya di sini saya ngikut Kang Ipung aja, ini yang punya kawasan. Oke, sekarang saya berada di ya apa ini ya, panti sosial ya. Oh iya, panti sosial asuhan anak. Nah, apa ya? Jadi konon katanya dulu di sini bekas pemberhentian Manggahang ya, MGH. Jaraknya itu sekitar 1,34 km dari stasiun Cilelea tadi. Untuk kode stasiunnya itu MGH ya, berada di kilometer 15 plus 712. Tapi tadi gimana Kang, konon simpang siur ya? Ya, kan di sebelah sana tuh ada SD. Tadi banyak yang bilang di SD, ternyata pas dicek dari kilometer Ya. lebih tepatnya di sini. Cuman ada beberapa ini juga menginfokan katanya di sini banyak yang pastinya gitu. Yang pastinya di area sini ya. Cuman kita, oh berarti mungkin ya masih termasuk kawasan pemberhentian lah ya. Terus sulitnya nggak ada patok kilometer sih di sini ya. Jadi sulit buat ngeidentifikasinya gitu. Ya, teman-teman lihat ya, sudah kayak gini lah. Udah susah kita untuk bisa menemukan sisa-sisa bekas-bekasnya. Mungkin pemberhentian ini dulunya hanya pemberhentian kecil ya. Pemberhentian kecil sudah ya, ya sekitar 1,3. Kita lanjut aja. Kita lanjut karena sudah nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke bekas pemberhentian berikutnya, yaitu Jelekong atau JLK ya. Stasiun Jelekong sendiri berada di kilometer 18 plus 541. Nah, kita belok sini. Ini ada jembatan, cuman kalau kita lihat kontur jembatannya itu tinggi ya. Jadi ini sungai sudah direvitalisasi. Nah, untuk jalur keretanya itu berada di bawah ya. Ini sungainya itu agak tinggi. Ini kita masuk Gang Oyo. Iya, pondasi baru. Gang Oyo, men, Gang Oyo. Kita masuk Gang Oyo. Waduh, di Gang Oyo mantep-mantep cuy. Ada Gang Redors nggak ya? Waduh, udah ada baik. Punten. Aduh. Kita masuk. Nah, ini kilometer 15,9 ya. 15,9. Tadi tuh Manggahang di 15,7 ya, berarti bener di area tadi. Kalau nggak di area SD ya di area panti sosial ya. Oh, ini masih bisa lurus terus. Ya, beginilah ya. Kalau di area perkotaan ada tanah yang nganggur sedikit ya, pasti langsung berdiri rumah. Biasanya sih rumah-rumah semi permanen dulu ya, seperti pakai kayu saja gitu. Lama-kelamaan dibangun lebih besar dan akhirnya menjadi rumah permanen seperti ini. Tuh, tadinya hanya 1-2, terus bertambah jadi 3, 4, 5 dan seterusnya hingga menjadi beratus-ratus rumah di area bekas jalur keretanya. Tuh. Wih.
Ini patok kilometer 16,1. Ini Jelekong di 18 ya. Berarti masih 2 kilometer lagi. Wow. Perwis. Maklum ya, masuk yang sempit. Ini ada bekas selokan kecil. Gelagarnya masih ada ya? Ini kayaknya bekas pondasi ya. Bekas pondasi lama kayaknya. Soalnya di sini ada campuran bata merah. Sedangkan yang lainnya itu hanya batu-batu doang. Ini ada bata merahnya nih. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya nggak ada temennya. Itu cuma separuh doang. Betul ya Kang ya? Kayaknya sih kalau ngelihat dari jenisnya, soalnya ini dari bata merah. Memang ini tepat di bekas jalur keretanya banget. Ini masih sambungan mungkin ke sana ya atau? Bisa jadi. Tapi saya masih agak ini ya. Bingung. Saya agak bingung ini. Yang identiknya nggak ada gitu. Susah. Itu nggak ada. Ini bekas besi apa itu ya? Besi rel atau bukan ya? Bukan ya. Dan besi, iya, besi coran biasa ya. Masih biasa ya. Lanjut. Oke. Lanjut lagi ke sana. Sebelah timur stasiun Manggahang dulu terdapat sebuah percabangan jalur menuju ke area Gunung Munjul. Jalur ini hanya berjarak sekitar 450 meter saja dan belum pasti untuk apa kegunaan percabangan ini di tempo dulu. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mencari bukti-bukti sejarah jalur kereta api Dayakolot hingga Majalaya. Nah, itu patok kilometer 16,3 ya. Itu di depan. Lanjut. Sekarang masuk ke gang kecil itu. Oh, masuk gang kecil. Ayo. Nah, ini kilometer 16,4. Jalurnya ke sini masuk. Aduh, sudah malum ya, gang sempit. Jadi kalau ketemu sama gerobak-gerobak pedagang, kita harus ada yang ngalah. Jalan sempit banget tadi. Nah, kalau ini lumayan, cukup gede.
patok kilometer 17,1. Tapi kalau untuk memastikan bekas pondasi-pondasi jembatan itu biasanya adanya di jembatan-jembatan yang besar ya, ke sungai-sungai yang cukup lebar gitu. Bekas jalurnya kalau kayak gini ini masih mending ya, serasa berjalan di rail bednya gitu. Berbeda dengan kalau kita berjalan di gang, itu udah nggak terasa sekali bekas jalur keretanya. Ini patok kilometer 17,2. Ini bekas-bekas pondasi jembatannya sudah nggak ada ya. Punten, ini langkung. Nah, jadi dulunya jalur di sini itu bentuknya tanggul ya, lumayan cukup tinggi kalau menurut si ibu. Punten. Ya, kemungkinan bisa jadi dari dulu memang irigasi-irigasi seperti yang tadi itu kondisinya sudah tinggi seperti itu. Untuk tanggulnya sendiri mungkin sejajar dengan tanggul rail bednya ya, karena di sini sudah banyak pemukiman, jadi untuk tanggul rail bednya itu sudah dipapas, diratakan. Ini kilometer 17,7. Ada patok lagi, ini patok batas ya. Sini ada patok lama pakai rel, dan yang ini patok baru. Kita lanjut lagi. Ini masih ada nih ya, patok batas. Patok batas mungkin kalau area-area gini biasanya zaman PJKA ya. PJKA. Kalau PTKI sudah pakai beton semua. Yuk, lanjut lagi. Oke, Jelekong di 18,5. Kan? Ayo. Kita berputar ya karena nggak ada jalan. Kita skip dulu.
ngirit memori. Jadi nggak jauh-jauh ya muternya, cuman muterin ini aja nih, sungai ini. Karena itu jembatannya kayak gitu lumayan ngeri. Kita masuk lagi. Punten sana. Jelekong, area halte Jelekong di area sini, atau di kilometer 18,5. Cuman kita nggak bisa nemu bekas, bukan bekas ya, maksudnya patok kilometer untuk mengidentifikasi ketepatan titik bekas halte Jelekong.